Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibatin Novalia. Saya dari Prodi Manajemen semester 3. NIM saya 93450, mata kuliah Statistika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian level confidence dan taraf uji. Selang kepercayaan confidence interval merupakan metode digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel menggunakan metode statistik dalam sebuah rentang tertentu. Ada 3 selang kepercayaan. Yang pertama, selang kepercayaan untuk rata-rata satu populasi, dan yang dua, perbedaan rata-rata dua populasi, tiga, perbedaan proporsi populasi. Margin of error diperlukan untuk menentukan batas toleransi dari confidence interval. Semakin besar jumlah sampel, semakin kecil margin of error dan semakin akurat nilai selang kepercayaan dihasilkan. Tingkat kepercayaan confidence level adalah ukuran percayaan dari sebuah pengujian selang kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfan. Saya akan menjelaskan pendugaan rata-rata populasi. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menafsir hubungan parameter yang baik diketahui. Pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi. Populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel, dalam hal ini sampel random yang diambil dari populasi bersangkutan. Jadi dengan pendugaan itu keadaan parameter populasi dapat diketahui. Pendugaan rata-rata populasi diketahui dengan menggunakan rata-rata sampel dan memperhatikan simpang baku populasinya. Karena orang yang sering merasa kurang yakin atau kurang percaya atas hasil penduga macam ini, sebagai gantinya dipakai interval penduga atau daerah pendugaan, yaitu menduga suatu parameter di antara batas-batas dua harga dengan tingkat kepercayaan yang ditentukan. Itulah sebabnya sering digunakan pendugaan interval, yaitu suatu pendugaan berupa interval yang dibatasi oleh dua hal, yang sering disebut nilai batas bawah dan nilai batas atas. Misalnya dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata modal terletak dalam interval antara 95 juta sampai 105 juta. Mengharapkan nilai rata-rata modal sebenarnya akan terletak dalam interval tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan tentang penentuan jumlah sampel. Cara menentukan jumlah sampel dengan rumus Slovin. Dalam melakukan penelitian pada suatu populasi, kita sering menggunakan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Hal ini dikarenakan penelitian dengan menggunakan jumlah populasi secara keseluruhan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Secara definisi, populasi dapat diartikan sebagai jumlah dari keseluruhan objek yang ingin diteliti karakteristiknya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti karakteristik. Sampel tersebut dianggap dapat mewakili keseluruhan populasinya. Jadi pada dasarnya, jumlah sampel akan lebih sedikit dari jumlah populasinya. Agar sampel yang kita ambil dapat benar-benar mewakili populasinya, kita perlu suatu standar ataupun cara dalam menentukan sampel. Terdapat banyak cara maupun rumus untuk menentukan jumlah sampel. Salah satunya adalah menggunakan rumus Slovin yang sederhana dan mudah dihitung. Rumus Slovin. Secara matematis, rumus Slovin yang kita gunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut. N sama dengan N buka kurung 1 tambah N dibagi buka kurung E tutup kurung pangkat 2. Keterangan N jumlah sampel,
N kapital jumlah total populasi, dan E batas toleransi error. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.